Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Hari ini kita akan mengadakan rapat evaluasi pada pertengahan tahun ini. Saya melihat bahwa performa perusahaan kita menurun dalam waktu 2 kuartal terakhir. Adakah yang bisa menjelaskan kepada saya apa yang sebenarnya terjadi sehingga kita bisa berada di posisi yang buruk? Ibu Syafa boleh jelaskan dari divisi keuangan? Baik Pak, jadi dari tim kami sudah menyiapkan beberapa laporan selama 6 bulan ini. Jadi dalam waktu 6 bulan ini, memang perusahaan kami mengalami penurunan Pak. Jika dilihat dari target yang sudah ditentukan pada awal tahun, pada saat ini kita hanya mencapai pemasukan sebanyak 40% dari target yang sudah ditetapkan. Tentu ini adalah keadaan yang buruk bagi perusahaan kita. Karena kita bisa lihat juga bahwa perusahaan kita ini mengalami penurunan yang disebabkan kurangnya penjualan pada produk kita, Pak. Oke, saya mau minta kepada divisi marketing. Kenapa penjualan kita bisa menurun? Baik Pak, jadi di sini ada 2 faktor utama penyebab kenapa penjualan kita bisa menurun. Faktor yang pertama itu adanya meningkatnya persaingan di pasar dengan produk serupa dengan perusahaan kita. Jadi mulai banyak perusahaan elektronik lain yang juga melakukan inovasi lebih unggul dari perusahaan kita. Dan yang faktor kedua itu adanya pergeseran minat konsumen terhadap produk yang lebih inovatif, Pak. Betul Pak, jadi faktanya memang perusahaan kita ini dalam hal inovasi cukup tertinggal jauh, sehingga kita membutuhkan inovasi terbaru dari tim produksi. Pak Fatur, Baik, Pak. apa yang bisa kita lakukan dalam inovasi produk kita? Baik, Pak. Sebelumnya kami dari tim produksi sudah melakukan beberapa riset dan percobaan inovasi produk yang sampai saat ini kita belum menemukan inovasi produk yang benar-benar bisa bersaing di pasaran luas, Pak. Kenapa? Ada hambatan apa di divisi produksi ini? Seharusnya kalian sekarang sudah punya inovasi produk yang bisa meningkatkan penjualan kita lagi. Jadi sebenarnya kami sudah memiliki beberapa opsi inovasi produk, Pak, yang mungkin bisa kita lakukan sehingga kita bisa kembali memenangkan persaingan pasar elektronik, Pak. Opsi yang pertama adalah kita sedikit meniru produk-produk yang ada di luar sana. Contohnya seperti kita berkolaborasi dengan AI dan seperti produk Sumsang, Pak. Oke, Itu. Atau seperti Dynamic Island, seperti produk Pineapple, Pak. Atau ada sebenarnya, Pak, inovasi produk yang belum ada. Kita melakukan inovasi yang benar-benar belum ada, itu handphone lipat 3, Pak. Kita belum ada, Pak. Di luar sana belum ada. Untuk handphone lipat 3 itu belum ada. Nah, kita bisa melakukan inovasi tersebut, Pak. Tetapi inovasi ini membutuhkan anggaran yang begitu besar. Jadi tidak kecil, Pak, anggaran yang kita butuhkan untuk melakukan inovasi-inovasi yang akan kita laksanakan ini, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Pak, dari divisi pemasaran ada usul juga untuk meningkatkan penjualan produk kita, yaitu dengan berkolaborasi dengan bintang sepak bola ternama mantan juara World Cup 2022, yaitu Lionel Messi. Oke. Dengan berkolaborasinya dengan Messi, kita bisa meningkatkan peminat, Pak, karena kita tahu bahwa Messi adalah pesepak bola terbesar di dunia. Oke. Cukup bagus inovasinya. Baik, dari divisi keuangan, apakah kondisi keuangan kita bisa mendukung beberapa opsi inovasi tersebut? Baik Pak, saya ingin menginformasikan bahwa pendapatan dari penjualan produk kita selama 2 kuartal ini mencapai 100 miliar. Jadi dengan anggaran tersebut, kami telah menyusun rancangan anggaran terkait inovasi dan kerjasama dengan beberapa influencer terkenal. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap awareness brand serta meningkatkan engagement di berbagai platform sosial media. Betul Pak, yang disampaikan oleh rekan saya. Di sini kami memiliki beberapa opsi yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu alokasi anggaran. Kami telah memetakan kebutuhan biaya yang mencakup kompensasi influencer, produksi konten, dan juga biaya pemasaran tambahan terkait tadi yang sudah disampaikan oleh tim marketing mengenai kolaborasi bersama tim
bersama Lionel Messi. Yang selanjutnya kita memiliki estimasi return on investment, di mana kami akan menyajikan perkiraan berdasarkan data kampanye influencer sebelumnya dan dampak yang diharapkan terhadap kinerja perusahaan kami. Yang ketiga yaitu timeline dan implementasi. Rencana pelaksanaan kampanye sudah kami susun dengan timeline yang rinci agar berjalan tepat waktu dan efektif. Di sini kami siap mendiskusikan lebih lanjut terkait detail anggaran, dan juga menerima masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk menyempurnakan rencana ini. Mungkin cukup, Pak. Oke, cukup baik ya inovasi yang sudah kalian rancang. Sebenarnya seperti yang pertama adalah kita meniru produk Sumsang dan Pineapple ya. Betul, Pak. Dan yang kedua kita membuat inovasi besar yaitu yang belum pernah ada produk lain membuatnya, yaitu handphone lipat 3, tapi memang membutuhkan anggaran yang besar. Dan yang ketiga adalah kita berkolaborasi dengan bintang bola ternama yaitu Lionel Messi ya. Tentu saja itu membutuhkan anggaran yang besar juga ya, karena Lionel Messi adalah nomor 1 di dunia. Oke, saya di sini sebagai manajer harus membuat keputusan yang terbaik untuk keberlangsungan perusahaan kita. Ya, dengan segala pertimbangan, saya lebih setuju dengan inovasi kita membuat handphone lipat 3. Meskipun ini membutuhkan biaya yang besar, akan tetapi dengan kita melakukan inovasi yang luar biasa ini, saya yakin kita bisa membalikan nama besar perusahaan kita dan memenangkan persaingan di pasar elektronik. Jadi, keputusan saya dengan menimbang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, saya sebagai manajer memutuskan bahwa kita akan membuat handphone lipat 3 ya. Dengan prototipe sudah jadi ya, Pak? Untuk prototipe sendiri kita sudah menyiapkan, Pak. Untuk prototipenya kita sudah siapkan. Hanya saja yang kami tekankan adalah untuk anggarannya, Pak. Oke, untuk baik. anggaran operasional dan produksinya yang benar-benar kita harus siapkan, Pak. Karena Baik. tidak adanya anggaran, kita tidak bakal bisa melakukan inovasi ini, Pak. Baik. Ya, hari ini saya putuskan bahwa kita akan melakukan inovasi besar yaitu membuat handphone lipat 3. Baik ya. Setuju semua? Setuju, Pak. Oke. Dengan Bapak Syarif gimana? Apakah setuju dengan pergerakan perusahaan yang dilakukan? Oke, terima kasih banyak untuk kehadiran dan partisipasi semua. Saya sangat menghargai ide-ide masukan serta diskusi yang produktif ini. Meeting ini memperjelas arah yang akan kita ambil dan langkah-langkah strategis yang harus kita laksanakan. Saya setuju dengan keputusan dari pihak manajer mengenai inovasi handphone lipat 3. Namun perlu diingat juga untuk teman-teman bahwa terdapat beberapa poin penting yang harus kita sepakati bersama, dan ini akan menjadi panduan kita untuk maju. Saya harap masing-masing tim dapat segera melakukan eksekusi dan rencana-rencana yang telah kita diskusikan. Perlu diingat kembali untuk tim-tim masing-masing tim, keberhasilan kita bergantung pada kolaborasi dan komitmen kita semua. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi kalian semua. Jika ada hal yang perlu diperjelas lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya atau tim pihak manajemen. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Keluar ya. Baik. Ya, sudah selesai rapat kita hari ini. Oke, dikarenakan sudah selesai, saya izin untuk pamit dulu karena harus ada meeting lanjutan. Terima kasih semua. Baik, Pak. Terima kasih untuk semua. Nyesain editor dia. Ulang deh. Udah, susah. Udah. Ini lo sekeren. Abis lu pergi udah kredit scene aja udah. Iya, udah. Udah selesai. Yuk. Sekali tak.